قلبي عليك مش منك خايف أنا والله أنا خوفي عليك خايف عن قلبي. Bismillahirrahmanirrahim. Buat kawan-kawan media semua, ini juga sekali lagi sebagai jawaban saya atas semuanya. Saya sudah tanya kanan kiri ke kiai-kiai, ke para guru, para alim ulama. Jawaban semuanya adalah bahwa saya boleh menyampaikan kebenaran. Maka bismillahirrahmanirrahim. Ini juga udah pernah saya sampaikan bahwa hal yang terjadi pada saya dengan izin Allah ini adalah karena awalnya salah sangkanya seseorang yang mulia yang pernah berjasa dalam hidup saya, tapi salah sangka menyangka bahwa saya adalah orang yang sangat tidak beradab, orang yang sangat tidak berakhlak, orang yang sangat jahat, yang sangat buruk. Dan kemudian datanglah sifat hasad, hasud, iri dengki dari seseorang yang juga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang juga saya yakin semuanya karena salah saja. Dan ini adalah perbuatan setan yang sama-sama kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tidak saling menghujat, tidak saling mengorek kejahatan, tidak saling mengorek keburukan, kesalahan yang pastinya ada. Pada tahun 2005 saya dengan izin Allah Subhanahu wa taala dibawa ke televisi oleh seseorang yang menganggap bahwa itulah pertama kalinya saya ke televisi dengan segala ketawaduan dan kerendah hatian sebagai seorang pemula di depan seorang kaya raya yang konglomerat dan juga sahabat saya, salah satu wartawan senior di salah satu koran Islam terkemuka. Ya, saya tidak banyak bicara kecuali berterima kasih dan mengiyakan. Tapi saya sudah masuk TV dulu sebelumnya dan bahkan sudah ada di radio, ya salah satu radio paling terkenal sepanjang tahun 2004. Dan 2005 ujung itulah saya juga masuk ke salah satu TV juga, TV swasta paling terkemuka, dan kemudian membesut sinetron Tukang Bubur Naik Haji. Ala kulli hal, peristiwa saya dibawa ke TV sekali-kalinya itulah dianggap sebagai sebuah jasa yang luar biasa, dan saya tidak menampik. Benar-benar itu saya sangat kenang bahwa tetap itu adalah sebuah proses dari sebuah perjalanan. Dan disinilah saya belajar memang saya tidak bertata krama, tidak berakhlak. Sebab orang itu mencintai saya dengan tulus, orang itu mencintai saya dengan ikhlas. Saya sampai tidak pernah berani menyebut nama, khawatir benar kemudian orang membenci beliau dan kemudian berdampak pada ekonominya, berdampak pada usaha restonya. Dan ini saya sampaikan di Istiqlal tahun 2014 ketika beliau kemudian naikin 2 file pertama ke YouTube yang disitu penuh dengan narasi kemarahan dan kebencian. Saya liatin bolak-balik 2 file itu, ya dari peristiwa 2005 ke 2014 kurang lebih. Narasinya ternyata memang berasal dari saya tidak tahu diri, saya memang kurang akhlak. Nah dari sinilah kemudian teman-teman mesti hati-hati dengan hal kecil, karena hal kecil ini kalau tidak di-maintain akan menjadi hal yang sangat besar. Dan kemudian ketemu momennya karena masuk dengan memukul saya dengan izin Allah lewat kekurangan saya dan kesalahan saya yang nanti akan saya ceritakan. Sampai sini kemudian saya liatin apa kesalahan saya, kok orang yang mencintai saya sampai sebegitu rupanya gitu. Saya liatin dua file YouTube di tahun pertama itu. Ternyata ketemulah bahwa tahun 2005 itu saya disedekain, saya garis bawahi ya, disedekain mobil. Nah mobil kan nggak mungkin karyawan-karyawannya itu. Terus saya liatin beliau, ini bapak, iya buat kamu nih, buat kamu, buat saya loh, bukan dipinjemin. Dan di hari itu pula mobilnya itu saya sedekain. Nah di sini letak kesalahannya.